Yo, what's up guys? Hero Melo Gaming di sini. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain Link untuk ya pemula ya pastinya. Kalau yang pro sih udah nggak usah diajarin ya. Cuma ini kita pakai replay karena untuk lebih fokus saya bisa jelasin bagaimana cara gameplaynya. Oke, jadi kita langsung ke gameplaynya saja ya. Oke, jadi lawan kita adalah ada Farir, Gusion, Cho, Bruno, dan Kufra. Nah, untuk Gusionnya klan nomor top 42 Gusion. Di tim kita ada Aurora, Granger, Leomord, Link, dan Johnson. Untuk sekedar info aja, match Link saya ini tidak lebih dari 5 game ya. Banyak kan di klasik ya kita mainnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengerti hero kita dulu yang pertama. Kedua, kita harus tahu penempatan posisi kita yang bagus. Poin penting dalam bermain Mobile Legends ini menurut saya sih adalah gimana ya, penempatan posisinya ya, seperti ini ya. Kita tahu Gusion itu lebih ada burst damage-nya ya untuk skill nomor 2 nya. Jadi nggak apa-apa kita kasih dia wave minion yang pertama, terus kita ngahan, yang penting nggak dirusuhin ya. Kita butuh buff secepatnya sih. Oke, kita ambil buff seperti biasa. Kita butuh level 4 secepatnya ya, biar kita nggak kalah di mid. Dan kalau bisa kita usahain first blood. Nah, enaknya kita pakai Link itu ya, kita ya tahu ya, kita bisa lompat-lompat dari tembok ya. Jadi penguasaan map kita ini lebih cepat. Nah, dari sini kita ke bawah. Jadi saya tunggu tank saya maju dulu untuk membuka vision map. Nah, dari sini kita bisa lihat Gusionnya udah sekarat kita bilang kan, dan cowoknya juga sekarat, baru saya masuk. Jadi pas masuk itu juga kamu harus tahu perhitungan cooldown delay kamu dan damage yang bisa kamu hasilkan. Oke, awal yang bagus. Ingat ya guys, permainan Mobile Legends ini kita butuh timing, positioning, dan penguasaan map yang tepat ya. Farirnya masih level 1, lihat. Nah, di sini saya tetap hajar ya, karena tadi saya tapi dari sini saya putuskan untuk balik karena ya itu enemy semua pada missing dari map ya. Map itu penting, minimap itu penting ya, penguasaan minimap, perkiraan damage yang dihasilkan ataupun penempatan posisi kita saat menyerang ataupun bertahan ya. Semua hero itu butuh positioning ya. Di sini saya memutuskan untuk menyicil Kufra karena saya lihat juga tidak ada hero-hero lain yang berada di dekat dia ya pada saat itu. Oke, untuk saat ini Johnsonnya udah level 4. Kita coba untuk bunuh yang bagian atas ya. Dapat sih ini setahu saya. Nah, kecepatan tangan, timing, cooldown itu sangat dibutuhkan ya, positioningnya semua. Jadi itu harus diingat. Untuk informasi, Link saya ini kalau nggak salah baru 5 match ya kalau nggak salah. Nanti saya tunjukkan di video akhirnya. Nah, di sini kita udah enak ya farmnya, harusnya juga MM-nya udah jadi ya. Kita ngehindar dulu karena kita cuma berdua. Dan gitu juga buff saya juga habiskan. Link itu sangat butuh buff biru ya guys, ingat ya. Link tanpa buff biru itu seperti transportasi tanpa BBM, nggak bisa jalan. Nah, ini kamu harus lihat situasi, kamu harus kontrol mapnya. Semua hero even tank sangat membutuhkan positioning yang tepat. Nah, ini saya lihat si Leomordnya udah buka kan, makanya saya memutuskan untuk masuk. Terus saya juga udah lihat banyakkan frontliner dia juga udah terbang gitu, mati. Jadi saya juga memutuskan untuk tadi kejar si Bruno, tapi nggak dapat ya sayangnya.
Jadi guys, kalau war gitu usahakan kalau bisa kill, kalau nggak bisa juga nggak usah terlalu dipaksa. Kita harus ingat objektif gaming. Di sini sayangnya kita udah menang di war pertama, cuma sayangnya ini cowoknya dibiarin di bawah sendiri ya. Nah ini keputusan Farinnya salah nih, dia solo soalnya. Nah ini di sini saya ada posisinya Aurora, dia udah ambush terus dia nge-freeze itu dua si Bruno dan Gusion, jadi saya memutuskan untuk masuk juga. Bagus sih Auroranya, jago ngambil positioning, dia nunggu. Ini bawah nggak ada yang jaga nih, salah si MM nih. Harusnya dengan skor seperti ini dia enak sih untuk farmnya. Dan ingat guys, kalau kita udah menang, kalau bisa kuasain jungle-nya enemy agar enemy tidak ada dapat buff tambahan. Sama seperti hero core ya, hero core itu sangat membutuhkan yang namanya buff. Di sini saya nunggu buff karena buff saya juga udah mau habis, mau muncul ya. Jadi saya putuskan untuk ngambil buff dulu. Nah ini menurut saya ini sih salahnya MM memutuskan untuk gimana ya, war one by one ya dengan cowoknya di bawah ya. Saya juga nggak gitu perhatiin karena di saat yang bersamaan si Leomotnya juga lagi open war di atas. Bahkan dia seorang diri dia berani. Nah ini saya salah sih. Maksudnya salahnya gimana? Saya tahu si tanknya sekarat, cuma saya nggak bisa masuk ke bagian belakang. Dari awal kalau tadi diperhatiin kan saya masuknya ke bagian belakang langsung kan, entah itu Gusion atau Bruno-nya. Cuma tadi nggak bisa karena warnya itu di dekat tower turret mereka, dan tank saya itu berdiri di belakang saya, jadi nggak mungkin saya kejar. Makanya saya mukul bagian depannya. Tapi ya hasilnya juga saya juga mati kan jadinya. Yang paling penting itu di saat war itu targetnya itu adalah target mid laner core mereka ya, atau MM mereka ya, pemberi damage yang terbesar gitu. Kalau yang tank heroin aja gitu, sebisa mungkin hindarin aja gimana skill mereka, sisi mereka gitu. Ya kalau ini worth sih Leomot tukar dengan Bruno. Harusnya ini sih udah easy game ya, karena kita udah leading jauh juga kan. Jadi ingat guys, cara main benar itu adalah positioning. Nah ini saya langsung ngejar belakang. Saya selalu hirauin bagian depan itu. Saya jarang banget ke bagian depan nih. Nah ini saya dikejar sama Chow. Sebenarnya karena kita nggak ada apa ya, kita nggak ada mana lagi MP. Nah ini saya melihat map kecil, map minimap. Saya tahu saya dalam posisi unggul, jadi saya tadi coba mancing untuk Kuframnya biar maju. Cuma di saat bersamaan mereka nge-push mid ya. Nah karena mereka nge-push mid, makanya saya lebih mementingkan mid, karena kalau tank ya mukul mati tank juga percuma kan. Oke, jadi di saat ini saya lagi ngejar si Gusionnya. Saya tadi tidak melihat ada Gusion, makanya saya masuk. Cuma saya tahu posisi Faris sekarang ya, jadi saya coba untuk kejar tapi nggak jadi. Jangan terlalu nafsu juga meskipun kita udah leading ya. Harus diingat positioning ya. Kamu kalau lihat positioning saya ini, saya tahu mereka di sana, dan perhitungan damage kita, cooldown delay kita itu harus tepat. Nah ini sayang sih, saya rasa sih ya, hitungan saya tadi meleset ya, itu kurang tepat hitungannya ya. Harusnya mereka mati, cuma damage yang saya hasilkan belum sebesar yang saya perkirakan gitu. Dan sayangnya sih meskipun mereka sekarat, nggak sanggup sih mereka killnya. MM-nya nggak bagus di sini. Saya tertolong sama Aurora dan Leomotnya gitu gameplaynya. MM-nya udah dimenangin dengan skor jauh, tadi juga nggak bisa berkembang, lihat skornya masih 2-3-4 gitu.
Oke, saya udah hidup balik. Oke, di sini kita harus memantau dulu ya. Jadi main link ini nggak boleh asal masuk ya. Kamu harus hitungkan damage yang yang bisa kamu berikan. Terus mana atau buff apa MP kamu itu harus cukup. Nah, mana posisi lawan yang udah sekarat itu harus bisa kamu pantau, harus bisa kamu lihat. Jadi bisa kamu tinggal loncat masuk, kasih damage gitu aja. Nah, di sini saya sebenarnya di sini saya mau curi buff merahnya ya, karena saya merasa dia juga tidak memberikan impact apapun dalam game. Cuma saya nggak pakai retri karena saya merasa juga buff biru saya bakalan mau keluar lagi. Sayang kalau saya sia-siakan retri untuk buff merah saya gitu. Nah, ini saya tahu mereka lagi standby, makanya saya cuma hanya poke gitu. Nah, di sini saya tahu Kufrasnya sendiri, makanya saya tidak hajar dia, karena waktu dia memutuskan untuk masuk hajar saya itu, memukul saya itu nggak ada follow up damage-nya. Berarti teman-temannya itu normalnya itu tertahan di bagian belakang itu. Makanya saya cuekin aja tadi ya. Jadi ingat ya guys, positioning paling penting, kedua takaran damage yang bisa kamu berikan, ataupun cooldown reduction dari skill kamu masing-masing. Nah, ini saya sih belajar dari pengalaman ya. Saya lihat nonton MPL ya, banyak yang sembunyi di ambush gitu ya, harus di open mapnya gitu. Kalau nggak ada teman yang open ya kita harus inisiatif open. Kita inisiatif open nggak apa-apa, karena juga meskipun saya assassin di game ini, saya tahu saya udah menang jauh banget. Saya juga nggak gampang mati lagi. Nah, di sini posisinya semua lagi hilang dari map ya harusnya ya. Jadi kamu juga harus hati-hati. Kamu harus perkirakan lot kamu sampai mana. Jadi teman-teman kamu kalau ada yang ngebukain map gitu harus kamu follow up. Nah, cuekin aja tanknya, langsung ke Farir ataupun ini. Nah, ini kan saya tahu Farirnya mundur, nggak berani maju kan. Jadi ketolong gitu kan kita. Nah, jadi ini saya tetap nekat masuk. Kenapa saya nekat masuk gitu? Untuk memberikan ruang ke bagian belakang saya. Jadi meskipun saya mati itu, ya hitungannya mati itu juga harus dengan perkiraan. Jadi teman saya itu sisain si Bruno 1 biar bisa diurus dengan 4 teman saya itu. Jadi lebih gampang untuk ngekillnya. Oke, sekian gameplay dari Link ini. Semoga bermanfaat. Dan saya kasih lihat match Link saya ya. Jadi untuk Link, Link saya matchnya cuma 3, banyak kan sih